Good morning Pak Dwi. Morning, Miss. Apa kabar nih? Sehat, Sibuk-sibuk, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Sibuk banget kayaknya ini kalian ini. Persiapan Iya, ya? Miss. Lagi nyiapin buat daring nanti, Miss. Oh, happy teaching deh kalau kayak gitu ya. Gimana kelasnya Pak Danang? Wah, ini di kelas saya ini banyak kendala nih, Miss. Kendala ya? Hmm. Kalau boleh tahu kendala seperti apa Pak Danang? Ya, saya sih secara pribadi sih udah selama ini daring ini merasakan kebosanan nih, Miss. Yang jelas bosan nih daring terus. Yang kedua kayaknya muridnya juga bosen nih kalau daring terus. Terus apa ya? Apa karena ini kurang kreatif sih ya daringnya ya? Mungkin ada masukan-masukan dari Miss untuk proses daring ini supaya lebih asik lah gitu loh, anak-anak lebih aktif lagi dalam mengikuti daring seperti itu. Oke, jadi kita bicara di sini hari ini Pak Danang, tujuan diskusi kita itu kira-kira apa nih? Ya, saya sih minta saran dan ininya untuk supaya daring ini lebih menyenangkan lah, lebih aktif lagi anak-anak. Terus tugas-tugas yang kita kasih ke anak ini supaya benar-benar dikerjakan dengan baik gitu. Iya. Karena banyak juga sih siswa yang tidak mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Danang. Pak Danang sudah mau nih berbagi dengan saya gitu diskusi untuk hal ini karena ini daring kan anak-anak harus tetap belajar ya meskipun daring gitu. Nah, pertanyaan saya Pak Danang, menurut Pak Danang upaya-upaya apa nih yang sudah Pak Danang coba terapkan di kelas daring untuk membawa perubahan? Selama ini apa upayanya? Yang sudah dilakukan selama ini sih ya seperti biasa sih, kita daring menggunakan WA group, kemudian kadang-kadang sih menggunakan Google Meet ya, Google Meet. Terus pemberian tugas menggunakan Google Classroom. Itu sih yang sudah dilakukan. Kalau pembelajaran di WA group memang ramai sih Miss yang hadir loh maksud saya. Tapi untuk ketika proses pembelajaran berlangsung itu antara yang hadir dengan yang benar-benar ikut itu memang ada penurunan gitu loh. Pas ketika di awal-awal kehadiran itu mungkin bisa 90-100%. Tapi ketika sudah kita lakukan proses pembelajaran, interaksi, mungkin tinggal 50-70%. Sisanya itu nggak tahu, kita kan nggak bisa pantau tuh kalau pakai WA group. Sedangkan kalau memakai Google Meet banyak kendalanya wis anak-anak bilang sinyal susah. Terus kuotanya boros anak-anak karena memang lebih besar kan kuotanya kalau pakai Google Meet. Ya itu mungkin dari 28 sampai 32 siswa yang ada di kelas ketika memakai Google Meet tinggal 10 orang gitu. Paling banyak 15 itu udah banyak. Nah, ketika seperti itu bagaimana dengan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran di Google Meet kan? Jadinya mereka pastinya ketinggalan pembelajaran dong. Tulis, kemudian tugas-tugas yang kita kasih di classroom ini ya hanya berapa persen aja yang mengumpulkan. Dimana tulis itu terkendala sekali tulis. Oh, jadi itu ya. Tadi sudah Pak Danang udah cerita strateginya, upayanya sudah ada. Tapi ternyata strategi Pak Danang juga ada kendala dan hambatannya ya. Tidak serta-merta bisa memberikan perbaikan lah untuk proses belajarnya. Nah, Pak Danang, pernah tidak Pak Danang sudah melihat proses pembelajaran daring yang teman-teman kita lakukan nih, mungkin sebagai referensi atau inspirasi selama ini, apa yang sudah Pak Danang lakukan untuk
ya mencari inspirasi lah. Cari inspirasi supaya pembelajaran ini lebih menarik lah ya. Iya. Ya kalau saya perhatiin sih beberapa guru melakukan pembelajaran yang berbeda-beda sih Miss ya. Iya. Dan kalau yang menarik buat saya sih, saya pernah merhatiin tuh kawan kita Mr. Iwan. Iya, Mr. Iwan. Mr. Iwan itu saya bilang kreatif lah gitu loh. Melakukan pembelajaran. Waktu itu sih saya tanya, dia menggunakan pembelajaran menggunakan quizzes ya. Jadi pembelajaran dengan kuis ya, berbentuk kuis ini ya kemasannya. Kemudian anak-anak diberikan soal-soal melalui quizzes, kemudian mereka menjawabnya. Berjalannya waktu, Mr. Iwan ini memandu anak-anak yang mengikuti, yang mengerjakan soal itu menggunakan Google Meet. Mr. Iwan memandu lewat Google Meet, kemudian anak-anak menjawab. Jadi ranking anak-anak yang mengerjakan dengan tepat itu kan silih berganti. Iya, betul. Kemudian Mr. Iwan ini memberikan komentar-komentarnya melalui Google Meet itu, sehingga ya seru sekali sih, seperti kita menonton sebuah pertandingan sepak bola gitu loh. Kayak komentator bola yang sedang memandu sebuah pertandingan. Jadi si A sekarang posisinya nomor 1, kemudian si B nomor 2, ayo bergantian dengan C nomor 1 seperti itu. Seru sekali tuh. Ya saya sih pengen juga tuh, penasaran juga seperti apa sih kok sepertinya seru sekali pembelajaran ini. Seperti itu sih Miss. Kemudian pernah juga sih nonton di YouTube, nyari-nyari gitu kan, nyari-nyari bahan pembelajaran. Ada pelajaran PJOK juga sih, tapi untuk anak SD ya. Jadi dia itu menggunakan Google Meet mengajarnya, guru tersebut. Kemudian itu dipraktekin langsung Miss. Jadi bukan cuma sekedar teori, tapi benar-benar si guru mempraktikkan dari sekolah atau dari rumah, kemudian anak-anak pun mempraktikkan juga. Dan alat yang digunakan itu nggak harus alat yang sebenarnya gitu loh. Misalnya kalau yang saya tonton itu kan pelajaran tenis meja, ya si guru sih memang ada alat untuk keperluan tenis mejanya. Untuk si anak-anak kan enggak tuh. Jadi apa yang ada di rumah itulah yang dia pakai. Lucu banget tuh Miss. Ada yang pakai itu teflon ibunya. Jadi untuk bednya itu pakai teflon, ada yang pakai raket itu, raket nyamuk. Macam-macam tuh, jadinya lucu. Seru sih, anak-anak jadi aktif sih, merasa ingin tahu gimana sih cara praktekinnya, gitu. Mungkin alatnya ya apa yang ada di rumah gitu. Cuman ya baru nonton gitu, terus baru pengen doang sih, belum sampai nyoba gitu. Nah Pak Danang, berarti Pak Danang ini sebenarnya sudah tahu nih konsep menyenangkan, pembelajaran daring yang menyenangkan, dan bagaimana mewujudkannya, merancangnya. Sebenarnya Pak Danang udah tahu sebenarnya ya Pak. Kalau kita ngobrol kayak gini nih, cuma ini sepertinya aksinya nih yang masih kurang dari Pak Danang nih. Jadi kira-kira prakteknya yang belum. Betul, butuh bantuan dari siapa nih supaya langkah-langkah pembelajaran yang menyenangkan, misalnya menggunakan permainan lewat quizzes atau Google Meet, PJOK bisa dibuat interaktif kan dengan Google Meet kan, dan tidak harus pakai peralatan yang standar kan, seperti itu. Nah coba Pak Danang, kira-kira nih siapa nih yang bisa membantu Pak Danang di lingkungan sekolah kita ini? Miss Tri barangkali bisa membantu saya. Oke, siap. Ada Pak Dwi juga. Iya, master kita nih, banyak ininya jam terbangnya. Kemudian siapa lagi Pak? Mr. Iwan. Iya, Mr. Iwan mungkin karena dia yang sudah pernah mempraktekkan itu, saya mungkin bisa menjadikannya sebagai referensi, sebagai ya untuk belajar lah dari dia.
ya mungkin waktu aja sih yang belum pas gitu. Nanti saya temuin gimana sih teknisnya seperti apa, baru nanti saya coba untuk praktekkan gitu. Nah, sip. Jadi solusinya udah ketemu, rancangan aksi nih, aksi nyata ya, karena sebenarnya solusi itu udah ada, Iya, sudah tergambarkan gitu. cuman belum direalisasikan. Betul sekali. Nah, komitmen Pak Danang nih untuk merubah konsep pembelajaran daring itu seperti apa komitmennya? Dan kalau boleh saya tahu, kira-kira kapan nih Pak Danang menyeting waktu untuk beraksi, melakukan aksi nyata gitu? Ya kalau saya sih pengennya sih secepatnya, tapi kalau buru-buru juga kan kayaknya nggak maksimal nanti, jadi butuh persiapan lah dan butuh bantuan dari teman-teman yang lebih berpengalaman lah untuk menghadapi situasi daring seperti ini. Ya saya sih mungkin targetnya 1 atau 2 minggu ke depan baru saya coba tuh. Kayaknya kalau 2 minggu kelamaan deh, 1 mingguan lah saya coba yang saya ceritakan tadi. Nah, semoga sih bisa berjalan dengan lancar gitu. Kalau barangkali Miss ada tipsnya untuk persiapannya seperti apa gitu. Oh iya, nanti kita bagi-bagikan ya, nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Mm-hmm. Nah, kira-kira Pak Danang, dari hasil kita ya sharing-sharing ngobrol, kira-kira tujuan kita ngobrol hari ini udah tercapai belum harapan Pak Danang? Untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih aktif lagi ya Miss ya. Dari obrolan kita sih sudah mulai ada ini sih solusi sih Miss untuk belajar lebih aktif itu seperti apa, tekniknya seperti apa yang harus kita lakukan. Cuman kita harus butuh persiapan aja yang lebih matang aja untuk pelaksanaannya seperti itu. Aduh, keren banget Pak Danang. Pokoknya saya doakan semuanya itu kita semua saling berkolaborasi ya. Betul. Karena kalau saya juga kadang-kadang butuh saran gitu bagaimana untuk menciptakan pembelajaran daring yang menyenangkan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Okay. Saya tunggu loh kabar berikutnya loh, cerita-ceritanya dengan Quizizz, dengan Google Meet nanti. Tolong dibantu ya Miss ya untuk persiapan pembelajaran daring ini supaya nanti ya hasilnya sesuai dengan harapan lah gitu ya. Amin. Saya yakin Pak Danang pasti bisa. Terima kasih ya Pak Danang ya. Ya, sama-sama Miss. Terima kasih. Mau ngajar ya?